Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita melanjutkan materi di slide ke-31 ya. Masih di bab yang sama, bab 10. Mengenai akuisisi dan disposisi properti pabrik dan peralatan. Baiklah, Ibu lanjut ya. Kita bahas terkait special issue atau masalah khusus yang berhubungan dengan kapitalisasi bunga. Jadi ada dua masalah, ada dua isu. Yang pertama itu pengeluaran untuk tanah, kemudian ada pendapatan bunga. Jadi masalah khusus yang berkaitan dengan bunga, kapitalisasi bunga itu terkait dengan tanah dan pendapatan bunga. Oke, jadi perusahaan ini harus mencatat ya berdasarkan nilai wajarnya atau fair value saat mereka mendapatkan dan saat aset itu diterima. Jadi saat pertama kali aset itu didapatkan, harus dicatat berapa nilai fair value-nya. Oke, jadi ini ada beberapa penilaian ya, valuation. Pertama itu ada diskon tunai. Ya, kita harus melakukan penilaian untuk cash discount atau diskon tunai, di mana di sini ya yang harus kita perhatikan aset tetap yang dibeli mendapatkan diskon. Ya, jadi kita saat membeli aset tetap itu ada diskon tunai dan si pembeli itu membayar dengan memotong harga sesuai berapa potongan diskonnya. Ya, jadi membayar sesuai harga yang sudah dipotong cash discount-nya. Kemudian yang kedua, ada kontrak pembayaran yang ditangguhkan. Ya, kontrak pembayaran ditangguhkan. Nah, di sini juga aset yang dibeli, ya, aset yang dibeli dengan sistem kontrak jangka panjang atau kredit jangka panjang harus diperhitungkan pada nilai sekarang, nilai present value-nya. Ya, jadi harus diperhitungkan berapa nilai present value-nya. Kemudian juga saat pertukaran harus dihitung juga berapa nilai present value-nya saat pertukaran aset atau saat membeli aset dengan sistem kredit. Kemudian ada pembelian lamsam. Ya, pembelian lamsam di sini perusahaan membeli aset ya berdasarkan harga lamsam. Penentuan harganya itu berdasarkan metode lamsam. Ya, nanti kita bahas juga bagaimana sistem lamsam ini tadi. Kemudian ada yang keempat, penerbitan saham ya, saham yang diterbitkan. Nilai pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi yang wajar atas biaya properti yang diperoleh. Jadi saat pas saham itu diterbitkan, itulah yang kita catat sebagai biaya propertinya. Kemudian pertukaran aset non moneter. Ya, pertukaran aset non moneter. Nah, di sini juga dicatat ya, nilai wajar atau nilai pasar fair value saat aset itu diberikan atau di sini saat aset diterima ya. Saat diberikan atau saat diterima, kita catat nilai fair value-nya. Kemudian di sini arti dari substansi komersial. Ya, substansi komersial itu kita lihat di sini ya, ada tipe substansinya, kemudian ada pedoman akuntansinya. Jadi jenis pertukaran dan pedoman akuntansi. Nah, jadi terkait arti dari substansi komersial. Nah, ini untuk mengukur ya, mengukur sebuah aset yang diperoleh. Ya, perusahaan memperoleh aset itu dari transaksi pertukaran non moneter. Jadi dari transaksi pertukaran non moneter kita menghitung berapa nilai asetnya. Oke, nah ini jenis pertukarannya. Jadi sistem metodenya ini metode pertukaran, ya, tipe pertukaran dan bagaimana pedoman akuntansinya. Nah ini yang pertama, pertukaran ini punya nilai substansi. Nah kalau pertukarannya punya nilai substansi, kita akui untung dan rugi. Nah jika pertukaran ini, ya, jika pertukaran ini tidak mempunyai substansi, ya, tidak mempunyai substansi dan tidak ada kas yang diterima. Tidak punya substansi dan tidak ada kas yang diterima. Nah, ini menangguhkan keuntungan, mengakui kerugian. Jadi,
keuntungannya ditangguhkan, kerugiannya segera diakui. Beda tadi yang pertama, kalau dia punya substansi komersial, diakui untung dan rugi. Di mana substansi komersial itu jika arus kas masa depan berubah ya sebagai akibat dari transaksi pertukaran ini. Jadi kalau nilai kas perusahaan berubah karena adanya transaksi pertukaran, kita harus memperhatikan itu jenis pertukarannya seperti apa, punya nilai substansi atau tidak, mempengaruhi nilai kas secara signifikan atau tidak. Ya, jadi nilainya itu besar tidak signifikannya, komersial atau tidak. Nah, ya, jadi kita lihat dulu bagaimana pengaruhnya terhadap arus kas perusahaan. Nah, di sini pertukarannya kalau mengalami kerugian. Jika mengalami kerugian, berarti pertukaran aset, ya tadi kan non-moneter di sini ya, aset terkait aset non-moneter. Nah, aset non-moneter ini dipertukarkan dan ternyata saat pertukaran itu menghasilkan kerugian. Nah, kerugian itu harus diakui segera. Ya, kerugian itu harus diakui segera. Ini contohnya. Ya, contoh kasusnya. Terus ini informasi processing. Nah, perusahaan information processing ini menukar mesin bekasnya dengan model yang baru. Ya, dengan model yang baru dari perusahaan Gerard Business Solution. Nah, mesin bekas yang diberikan itu punya nilai buku sebesar $8.000. Ya, biaya awalnya sebesar 12.000 dikurangi 4.000 akumulasinya. Berarti saat pertukaran nilai mesin bekasnya itu nominalnya $8.000. Nah, mesin itu ditukar. Ya, ditukar dengan model baru, di mana mesin baru memiliki harga sebesar $16.000. Ya, harga barunya $16.000. Oke, kemudian di sini kita lihat. Oh, ini ada fair value ya. Mesin bekas tadi nilai pasarnya, ya, nilai wajarnya sebesar $6.000. Mesin barunya $16.000. Oke, kemudian Gerard ya, perusahaan Gerard yang punya model baru tadi memberikan informasi bahwasanya ada nilai trade-in allowance-nya di sini ya sebesar $9.000. Oke, jadi ada biaya tambahan ini sebesar $9.000 untuk mesin bekas. Oke, untuk mesin bekas. Berarti dia menghargai sebesar $9.000 ini. Saat mau tukar tambah, si perusahaan Gerard ini menghargai mesin bekas itu sebesar $9.000. Nah, kita hitung dulu. Ya, kita hitung biaya untuk aset baru itu berapa. Jadi kita nambah berapa lagi? Jadi kalau kita tukar tambah, ya nambah berapa ini biayanya? Harga mesin baru tadi kan dihargai $16.000. Kemudian dikurangi biaya ya, biaya tambahan untuk mesin bekas. Nah, sebesar 9.000. Pembayaran tunai. Nah, ini trade-in allowance ini tadi yang dihargai ya. Mesin yang dihargai oleh si Gerard atau trade-in ini tambahan ya. Tambahan untuk mesin bekas tadi. Yang harus ditambah berapa biayanya. Berarti mesin itu dihargai sebesar 9.000. Nah, cash payment. Ini pembayaran tunai sebesar 7.000. Ya, karena dihargai mesin lama 9.000. Nilai wajar mesin bekas 6.000 ya. Nilai wajar tadi fair value. Fair value mesin bekasnya itu nilainya 6.000. Jadi biaya mesin baru sebesar 13.000 ya. 7.000 tambah 6.000 13.000. Jadi saat tukar tambah dia harus bayar kas 7.000 karena 16 harga mesin baru kurang 9.000, mesin lama dihargai, sisa 7.000, fair value-nya 6.000. Ya, nilai pasarnya, nilai wajarnya 6.000. Jadi ditambahkan ini nilai cost of new machine. Biaya mesin baru itu totalnya sebesar 13.000 saat kita melakukan tukar tambah dengan mesin lama. Oke, kita lakukan penjurnalan. Equipment kan bertambah ini mesinnya, berarti equipment bertambah 13.000. Akumulasi penyusutannya sebesar 4.000. Tadi kan ada beban penyusutan dari mesin lama. Kemudian ada kerugian sebesar 2.000
Ya, kerugian sebesar 2.000 nanti kita hitung bagaimana menghitung kerugiannya. Kemudian peralatan baru 12.000 dan kas ya, kita nambah kas tadi sebesar 7.000. Oke. Nah, ini pembayaran kas ya, cash payment untuk tukar tambah tadi. 7.000, equipment-nya 12.000. Oke, ini untuk menghitung kerugian. Nilai wajar mesin bekasnya tadi kan 6.000, fair value mesin yang udah digunakan. Book value mesin bekasnya berapa? Nilai buku mesin bekasnya ini tadi. Nilai bukunya, book value-nya 8.000, fair value-nya 6.000. Jadi nilai buku dikurangi dengan nilai wajar, selisihnya ada sebesar $2.000. Ya, karena fair value-nya dihargai lebih kecil dibandingkan nilai buku yang ada. Misalnya kita punya kendaraan, kita hitung ini masa manfaat buku mesin ini ya, kendaraan ini 10 juta. Ya, kita punya kereta lah istilah. Kita udah pakai 2 tahun, dia punya nilai buku 10 juta lah masa manfaatnya. Kalau kita hargai dengan nominal. Ternyata fair value-nya nilai wajar saat itu dihargai, saat kita jual, itu nilainya 6.000, lebih kecil dari book value-nya. Nah, ini kita mencatatnya sebagai kerugian. Walaupun saat tukar tambah, ya, perusahaan yang akan menerima barang bekas kita itu dia menghargai nilainya sebesar 9.000. Ya, lebih tinggi dari book value. Kita bayar cash payment-nya 7.000. Ya, selisihnya. Jadi 7.000 lagi kita bayar. Nah, tapi kalau kita selisihkan dengan fair value, nah ini kita cost biaya untuk mendapatkan mesin barunya 13.000 lagi. Nah, kalau diselisihkan dengan fair value. Oke. Next ya. Kemudian bagaimana jika untung ya, mendapatkan keuntungan di sini. Nah, kita lihat fair value of the asset given up. Nah, berarti di sini nilai wajar dari aset yang diterima. Nilai wajar dari aset yang diterima. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Berarti di sini saat melakukan pertukaran aset, nilai wajar, nah, nilai wajar atau fair value dari aset yang diberikan itu lebih tinggi ya. Fair value kalau tadi kan book value lebih tinggi dibandingkan fair value-nya. Ini fair value-nya lebih tinggi dibandingkan book value. Makanya dicatat sebagai gain. Kita lihat. Ini ada perusahaan transportasi ya. Menukarkan truk bekas ditambah dengan uang cash. Jadi dia nukar truk bekas dengan tambahan uang tunai. Truk bekas itu punya nilai buku sebesar 42.000. Biaya saat mendapatkan 64 dikurangi penyusutan 22. Kemudian di sini, nah ini agen ya, agen pembelian yang pernah melakukan transaksi di pasar bekas gitu ya, second hand market pasar bekas. Jadi dia menghargai truk itu punya fair value-nya 49.000, lebih tinggi dari book value. Nah, kalau tadi rugi, book value-nya lebih tinggi dibandingkan fair value, dihargai lebih rendah dibandingkan nilai buku aset yang ditukar. Tadi kan mesin ya. Nah, ini fair value-nya dihargai lebih tinggi dibandingkan book value-nya. Nah, sebagai tambahan ya, in addition ini perusahaan yang jual atau yang mau nukar truk bekasnya tadi harus bayar 11.000 ya. Harus bayar sebesar 11.000 secara tunai untuk tukar tambah ini tadi. Jadi kita lihat fair value-nya tadi dihargai 49.000. Kas yang harus dibayar 11.000. Nah, biaya untuk mendapatkan truk ya, truk yang tukar tambah tadi, dapatkan truk baru dengan melakukan pertukaran dengan truk bekas, truk yang lama. Nah, ini biayanya 60.000 biaya untuk mendapatkan. Fair value ditambah cash paid. Kas yang dibayarkan. Jadi total 60.000. Kita jurnal. Truknya ini bertambah 60.000, akumulasi penyusutan 22.000 keluar. Nah, truk juga bertambah 64, ada untung ya sebesar 7.000, cash-nya kita bayar 11.000. Nah, untuk menghitung keuntungan, fair value asetnya tadi 49.000 dihargai. Ya, biaya untuk mendapatkan truk, coba kita lihat truk bekas tadi ya, biaya saat mendapatkan pertama kali kan 64.000 kita beli pertama kali truk bekasnya. Dikurangi 22,
penyusutan. Nah, jadi 64 biaya dapatkan truk yang lama dikurang penyusutan 22, book value-nya 42. Selisihkan fair value kurang book value 7.000. Inilah gain karena lebih besar harga pasarnya dibandingkan book value-nya. Oke, kemudian tidak ada substansi komersial. Nah, tidak ada kas yang diterima. Ya, tidak ada kas yang diterima. Nah, ini diasumsikannya, ini lanjutan soal yang tadi ya. Diasumsikannya perusahaan yang mau jual tukar tambah truknya tadi menangguhkan keuntungannya. Ya, menangguhkan keuntungannya sebesar 7.000. Nah, dan mengurangi biaya semi truk, berarti biaya truk yang dibayarkan ya, truk baru yang mau didapatkan itu dikurangi lah biayanya sebesar 7.000 karena gainnya itu ditangguhkan. Kita lihat contohnya. Berarti tadi nilai truk barunya kan 60.000 ya. Karena kita tangguhkan sebesar 7.000, nah kita nggak mau mencatat gain di sini. 7.000 kita tangguhkan. Nah, ini berpengaruh, ini jadi berkurang. Ya, kita lihat. 60.000 kurang 7.000, jadi tinggal 53.000 semi truknya karena ditangguhkan gainnya. Penyusutannya tetap, ini kan dari truk yang lama. Biaya truknya di sini kita lihat tetap ya, harga saat mendapatkan. Cuman di sini gainnya nggak ada lagi, yang dikredit untung nggak ada lagi. Cash tetap 11.000. Nah, berbedanya di mana? Karena gain ditangguhkan mempengaruhi nilai truk yang akan kita tukar ya, yang nilai truk yang baru lah. 60.000 kurang 7.000 jadi 53. Oke ya. Nah, ini summary. Nah, berarti kita lihat dulu di sini terkait disclosure-nya. Jadi dalam pengungkapan, penyajian, kita harus menyajikan nilai transaksinya, metode akuntansi saat kita nukar aset, gain or loss-nya. Apakah di sini nilainya signifikan atau tidak? Kalau signifikan, gain or loss-nya dicatat. Tapi kalau tidak signifikan, kita hanya mengakui loss saja. Tapi untung ditangguhkan. Nah, ini contoh lagi. Perusahaan Santana menukar peralatannya. Ya, di sini in its manufacturing operation plus ya $2.000 dengan tunai. Jadi menukar peralatan menambah $2.000. Oke ya. Nah, inilah contohnya Santana dan perusahaan Delaware. Jadi dia Santana ini nukar tambah ke perusahaan Delaware di sini. Equipment-nya 28.000 yang mau didapatkan. Akumulasi penyusutannya 19.000. Kemudian fair value equipment, barang yang mau ditukar itu 13.500. Menambah uang cash 2.000. Nah, tadi ini kan Santana nambah 2.000 lagi untuk dapatkan barang yang baru, peralatan baru. Nah, ini untuk equipment barang yang baru, 28.000, 10.000. Ini untuk barang yang baru ya, peralatan baru. Fair value-nya 15.500. Nah, ini kita catat ya, berapa gain or loss saat pertukaran. Santana fair value-nya 15.500 ya. Ini dia fair value. Delaware di sini 13.500. Nah, ini contoh dia tukar tambah ya. Ini dia tukar si Santana ini nukar barang ke si Delaware. Nah, berarti fair value barang si Delaware ini pindah ke si Santana. Santana nukar barangnya ke si Delaware, perusahaan Delaware, berarti nilai fair value barang yang lama itu pindah ke si Delaware. Nah, makanya seperti ini. Barang si Santana beli barang ke Delaware. Nilai fair value barang baru itu pindah ke si Santana. Nilai fair value barang lama pindah ke si Delaware. Si Santana kan ngeluarin uang 2.000. Nah, untuk tukar tambah ke si perusahaan Delaware. Nah, makanya Delaware menerima kas. Si Santana ngeluarin tambahan 2.000. Nah, ini nilai bukunya. Kita lihat. 28.000 kurang 19.000 akumulasi penyusutannya. Ya. Nah, 28.000 kurang 19.000. Itu yang pertama, 28.000 kurang 10.000. Nah, ini untuk si Delaware. Coba kita lihat. 28.000 kurang 19.000. Itu buku yang si Santana. Delaware ini 28.000 kurang 10.000. Ini akumulasi penyusutan barang yang kita bayar selama ini. Kita kan pertama kali dapat barang itu, nah si Santana kan ini peralatan barang yang pertama kali dia dapat.
karena dia tukar, ini berarti tetap ditanggung dia. Nah, karena dia awalnya memang dapatkan barang itu 28.000, penyusutannya 19.000, ini udah dibayar oleh si Santana, makanya tetap di book value-nya si Santana. Gitu juga Delwar. Nah, equipment cost yang pertama kali didapat 28.000, penyusutannya 10.000, makanya ini masih ditanggung buku masing-masing. Jadi book value masing-masing. Santana 9.000, Delwar 18.000. Karena yang ditukar kan fair value equipment-nya. Ya, nilai pasar equipment-nya. Jadi yang di change itu nilai pasarnya, book value-nya udah dibayar kian sebelumnya, ya. Akumulasi penyusutan Santana udah dibayar kian 19.000, Delwar 10.000 untuk barang yang punya fair value sebesar 15.500. Nah, jadi totalnya gain Santana untung 4.500, Delwar rugi sebesar 2.500. Lihat ya, lebih besar book value atau fair value. Nah, kalau kita lihat si Delwar ini lebih besar book value dibandingkan fair value. Sementara Santana lebih besar fair value dibandingkan book value-nya. Makanya di sini dia dapat untung, di Delwar dia rugi sebesar 2.500. Ya, ini fair value peralatan yang diterima ya, receipt. Nah, jadi Santana menerima barang dari Delwar, Delwar menerima barang dari Santana. Seperti itu. Nah, tapi seharusnya ini kalau misalnya tidak ada kata-kata receipt, ini kita mikirnya barang yang lama kan. Nah, mikirnya barang yang lama. Nah, ternyata di sini fair value of equipment. Ada kata-kata receive. Nah, nilai pasar peralatan yang diterima. Berarti Santana menerima dari Delwar, Delwar menerima dari Santana. Makanya ini di change ya fair value-nya. Sama tadi seperti soal yang sebelumnya. Nah, kita lihat fair value-nya ini, nah ya, fair value-nya ini barang truk yang lama ya, dihargai berapa? Harga truk yang lama. Oke, kemudian cash paid-nya tambahannya berapa? Jadi ini juga soal yang kedua. Ya. Fair value-nya 60.000. Oke, 60.000 karena apa? Karena kita ambil soal yang tadi sebelumnya. Ya. Nah, fair value, mana dia tadi? Nah, 40 ini tadi ya, 9.000 tambah 11.000. Ini harga barang yang baru. Ya, harga barang baru berapa nilai fair value-nya? Berarti 60.000 itu fair value semi truck ini barang yang baru. Ya, nilai fair value barang lama ditambah cash paid-nya. Dapatlah nilai fair value barang yang baru. Nah, jadi 60.000 itu dapatnya dari barang yang lama 49.000 ditambah tadi berapa fair value ditambah berapa cash paid-nya ya 11.000 tadi kan. Makanya 49 tambah 11 60.000. Ini juga gitu ya. Kita fair value barang yang kita dapatkan. Nah, jadi si Santana nggak mencatat fair value barang dia, tapi mencatat fair value barang yang punya si Delwar, barang baru Delwar. Dan Delwar menerima fair value-nya si Santana. Nah, ini jurnalnya. Equipment-nya Santana 15.500. Dia mencatat gain. Nah, sementara Delwar dia mencatat loss sebesar 2.500. Ini equipment-nya Santana 15.500 karena dia dapat barang baru kan. Nah, 15.500 dia beli barang baru, sementara Delwar 13.500 nilai pasar barangnya karena dia dapat barang lama. Nah, jadi ini 13.500 equipment-nya ditukar tambah ya. Barang lama Santana masuk ke si Delwar, barang si Delwar yang baru masuk ke si Santana karena dia tukar tambah. Oke. Oh, ini mencatat untung ya. Ini untung kelihatan gain ya sebesar 4.500. Loss di sini juga sebesar 2.500. Si Delwar kan dapatkan kerugian ya sebesar 2.500. Sekarang kita lihat, nah ini dia punya nilai komersial ya. Kalau dia punya nilai komersial, gain sama loss-nya kan diungkap, disajikan. Sementara si Santana ini juga
tunggu ya. Dia mendapatkan, dia tidak ada kerugian ya. Kalau dia pertama tadi komersial secara substansi dan tidak komersial secara substansi. Kalau dia komersial secara substansi, dia nyatet gain nama loss-nya. Tapi kalau tidak komersial, ya, tidak mempunyai nilai substansi yang komersial, untung marugi nggak dicatat. Tadi ingat ya, kan ada dua aturan. Kalau komersial, ya, substansi komersial, ungkap untung dan rugi. Tapi kalau tidak komersial, ya, rugi dan untungnya tidak diakui. Nah, tetapi sebaiknya yang ditangguhkan itu untung saja, rugi diungkap. Tapi ini kita lihat, ternyata Santana nggak mencatat gain, ya, berarti gainnya ini ditangguhkan karena dia melakukan pencatatan dengan jenis pertukaran yang tidak komersial substansi. Sama-sama punya Santana ya, tapi satu dengan sistem substansi yang komersial, satu lagi yang tidak komersial. Nah, lihat ini, equipment-nya jadi kurang, 15.500 kurang gain, 4.500, makanya sini equipment-nya tinggal 11.000. Nah, gain di sini di kredit nggak ada lagi, karena dia sistem yang tidak substansi. Kemudian yang di luar juga ada dua sistem, ada yang komersial, ada yang tidak komersial. Berarti kalau yang sistem tidak komersial, dia tetap mencatat loss, cuman untung ditangguhkan. Kita lihat lagi, Ibu balikkan lagi ya. Nah, ini sistemnya tadi. Nah, dua jenis pertukaran. Kalau dia komersial, catatlah gain sama loss-nya. Tapi kalau yang tidak komersial, dia hanya menangguhkan keuntungan, tapi dicatatlah yang rugi. Ya, recognize losses, defer gains. Berarti untung ditangguhkan, rugi dicatat. Makanya Santana karena dia dapat gain, ditangguhkan gainnya. Tapi perusahaan satu lagi apa tadi? Delaware ya. Delaware rugi dengan metode yang kedua, yang tidak komersial tetap dicatat ruginya karena hanya untung yang ditangguhkan. Makanya ini nggak berubah. Equipment-nya tetap 13.500 karena rugi loss di debit diakui. Oke, nah ini government grants ya. Berarti ada hibah dari pemerintah contohnya. Jadi kalau ada hibah dari pemerintah, bagaimana mencatat asetnya? Seperti itu ya. Jadi kita lihat grant. Nah, ternyata ada aturan juga kalau ada hibah, hadiah ya, pemberian itu tetap dicatat. Nah, ada aturan pencatatannya. Nah, Ibu next ya. Nah, ini contoh ya. Bentar ya. Ibu sambil buka kontribusi. Kalau di buku istilahnya kontribusi ya. Dia memberi tanpa ada imbal balik. Berarti nggak ada sistem pertukaran, hanya grant di sini. Berarti itu menambah aset ya, walaupun pemberian itu nambah aset perusahaan. Nah, lihat di sini ada contohnya. Perusahaan AG ya, perusahaan AG Company, nah menerima 500.000 euro ya, menerima 500.000 euro. Berarti dia menerima aja nih, menerima donasi ya, menerima donasi hadiah dari pemerintah ya untuk peralatan labnya. Ya, jadi pemerintah ini membelikan ini peralatan untuk lab, laboratorium kepada si perusahaan AG Company. Jadi hadiah dari pemerintah lah, sebesar 500.000 euro. Tanggal 2 Januari 2011. Nah, nilai, tadi kan hadiah ya, nilai asetnya itu, nilai peralatan labnya itu $500.000. Nah, kemudian di sini, lab equipment cost-nya itu sebesar 2 juta. Ya, punya nilai masa manfaat 5 tahun. Berarti umur manfaatnya 5 tahun. Kita lihat, berarti dia punya dapatkan hadiah sebesar 500.000 dan dia punya nilai cost-nya ini, nilai ininya ya, nilai fair value-nya sebesar 2 juta dengan nilai buku 5 tahun. Penyusutannya metode garis lurus. Coba kita catat bagaimana kita mencatat grant tadi, hadiah tadi, hibah tadi, itu sebagai pendapatan dan bagaimana pencatatan di equipment-nya. Nah, ini contohnya ya.
Dia mendapatkan itu 500.000, ya, tetap dicatat sebesar 500.000 walaupun harga equipment-nya itu 2 juta, karena yang jadi hadiah kan 500.000 selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Lab equipment-nya ini sebesar 2 juta, akumulasi penyusutannya sebesar 400.000, ya, 1.600.000 totalnya 2 juta kurang 400. Non-current liability, nah, deferred grant revenue, ini yang ditangguhkan ya, grant yang ditangguhkan 300.000, kemudian current liability, ya, tidak lancar dan yang lancar, deferred grant revenue 100.000. Nah, tadi sebesar 500.000 deh ya. Oke. Nah, ini kenapa jadi, ini kan 5 tahun ya, ini 5 tahun. 31 Desember 2011, tadi penyusutannya kan 2 juta, nilai peralatannya, cost-nya, umurnya 5 tahun dengan metode garis lurus. Ya, berarti kan selama 5 tahun itu penyusutannya ya, depresiasinya. Penyusutannya 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini akumulasi depreciation-nya. Berarti dari 1 Januari ke 31 Desember ya. Di sini udah dihitung, coba 2 juta dibagi 5. Ya, 2 juta dibagi 5. Berarti penyusutannya kita hitung nanti kisaran 400-an. Nah, 400.000 ya, 400.000, 2 juta dibagi 5, 400.000. Makanya 1 Januari ke 31 Desember ada nilai penyusutan selama 1 tahun 400.000 karena setahun 400.000 dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun. 2 juta dibagi 5 berarti setahun 400.000. Nah, 2 juta dikurang 400 lah penyusutan selama 1 tahun, 1.600.000. Yang menjadi non current-nya 300.000. Grant yang menjadi current lancarnya 100.000. Nah, ini kita belum tahu kenapa dipisahkan non current dan current. Income statement-nya. Nah, laporan laba ruginya, grand revenue-nya ini dia catat sebesar 100.000. Penyusutannya 400.000. Rugi dia, lebih besar beban dibandingkan pendapatan. Dia mencatat sebesar loss-nya 300.000. Nah, kita lihat. Si perusahaan AG ini memilih untuk reduce cost, mengurangi beban dari lab equipment. Jadi dia gini, dia ada dapat hibah sebesar 500, tapi dia catat itu peralatannya dihargai sebesar 2 juta. Kan biasa gitu ya. Kita menghargai, ternyata harga barang itu lebih mahal dibandingkan hibah yang kita dapat. Tapi kita tetap mencatat itu sebagai equipment kita, menambah aset kita. Nah, ternyata jadi minus gitu. Jadi minus saat penyusutan dengan nilai aset 2 juta, kita susutkan setahun 400.000. Nah, lebih besar beban penyusutannya dibandingkan revenue-nya. Karena kita mencatat grand revenue itu setahun 100.000. Kan tadi kita mendapatkan hibah 500.000. Jadi 500 bagi 5, ya, itu juga kita amortisasi, kita susutkan juga 500 hibahnya dibagi 5 jadi setahun 100. Nah, itu menjadi grand-nya, grand revenue, berarti pendapatannya. Ya, pendapatan. Nah, ternyata lebih besar beban dibandingkan pendapatan. Pendapatan yang 500.000 yang dapat hibah nominal, harga barang dihargai, penyusutannya itu 400.000 setahun. Nah, gimana kalau kita turunkan equipment-nya jadi 1.500.000, jangan 2 juta lagi. Jadi dari 2 juta turun ke 1,5, dikurangi 500.000. Kita bagi 5, ya. Berarti setahun 1.500.000 bagi 5. Ya, penyusutannya kan 5 tahun. Berarti setahun 300.000. Nah, setahun 300.000, kurangilah. Berarti akhir tahun nilai asetnya itu 1.200.015 kurang 300. 1.500.000 kurang 300 penyusutan per tahun kan. 1.200.000. Beban penyusutannya 300 ya di income statement. Nah, jadi ini udah berkurang 300. Tadinya 400, penyusutannya jadi 300. Tapi tetap lebih besar beban 300 dibandingkan revenue 100 tadi kan nilai nominalnya tetap 500 dihibahkan. Harga barangnya aja yang kita hitung jadi lebih tinggi ternyata harga barangnya ya. Dalam bentuk hibah dia dikasih sebesar 500.000, ternyata equipment-nya itu kalau kita hitung cost-nya sebesar 1.500.000 diturunkan harganya tadi. Ya. Itu tadi ya untuk kontribusi. Nah, inilah dia.
pencatatannya. Perusahaan industri clean ya. Nah, mendonasikan tanah kepada ini bukan dalam bentuk uang ya, ini dalam bentuk tanah ya, tanah kepada si City Park Paulo. Harga tanahnya 80.000, punya nilai fair value 110. Nah, beban kontribusinya 110 bertambah land ya. Ini catatannya siapa? Ini catatannya si Clean Industry karena dia mendonasikan tanahnya, berarti dia punya beban 110, tanahnya berkurang, aset jadi ke kredit 80, dia punya gain disposal sebesar 30.000 karena fair value lebih tinggi dibandingkan book value-nya. Makanya dia dapat gain sebesar 30.000. Oke, ini nilai benefit ya. Nilai ekonomisnya seperti apa? Kalau dia menggunakan ini tadi hibah atau kontribusi. Punya masa manfaat, kemudian quantity produksi barang yang diproduksi dan kualitasnya. Jadi kenapa harus diukur ya? Kenapa barang pemberian itu harus kita ukur? Berapa penyusutannya? Nah, berapa untung dan ruginya karena dia punya masa manfaat, useful life, quantity dan kualitas. Nah, dia punya kuantitas dan kualitas. Jadi barangnya itu tetap harus dihitung berapa nilai kontribusinya, berapa nilai hibahnya. Oke. Ini udah soal ya. Oke, udah selesai lah ya. Jadi bab 10 sampai hibah tadi ya, kontribusi, biaya kontribusi. Baiklah, Ibu tutup dulu ya recording kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.